Setelah kita memahami angka-angka pengawasan di stasiun gilingan, tidak ada salahnya kita juga memahami adanya angka-angka atau parameter-parameter untuk menilai kebenaran laporan pengawasan di stasiun gilingan. Ada dua angka untuk menilai kebenaran laporan pengawasan di stasiun gilingan. Yang pertama adalah angka atau parameter air tebu bebas Brix persen sabut, dan yang kedua adalah angka atau parameter faktor campur atau FC. Kita akan coba review apa sih pembedanya dan juga penggunaannya di dalam praktek penilaian kebenaran laporan pengawasan di stasiun gilingan. Jumlah air hidrat atau air adsorpsi yang terikat pada sabut secara kimia fisika adalah sebanding dengan jumlah sabut tebu. Jumlah air adsorpsi ini sekitar 20-25% sabut. Karena air adsorpsi ini mengandung Brix yang sangat rendah atau praktis tidak mengandung Brix sebenarnya, maka disebut sebagai air tebu bebas Brix. Dasar pengawasan gilingan adalah diasumsikan bahwa nira yang terdapat dalam tebu adalah nira tak diencerkan, dan bila basis 100 tebu maka nira tak diencerkan persen tebu ditambah sabut persen tebu ditambah koreksi kotoran persen tebu pastilah kurang dari 100. Sebagai pos penutup agar tepat 100%, selisihnya adalah air tebu bebas Brix. Karena pada sabut terikut sejumlah air tertentu yang tidak mengandung zat terlarut. Untuk menentukan ketelitian data, analisis di gilingan digunakan angka air tebu bebas Brix persen sabut dengan norma maksimal 30%, di mana makin kecil angkanya makin teliti atau akurat hasil analisisnya. Rumus air tebu bebas Brix persen sabut adalah ton tebu dikurangi ton nira tak diencerkan atau ton nira tebu dikurangi ton sabut dikurangi koreksi kotoran nira mentah dibagi 1 ton sabut dikalikan 100. Air tebu bebas Brix ini akan meningkat bila berat tebu terlalu tinggi atau berat nira mentah terlalu rendah atau berat air imbibisi terlalu rendah, persen Brix NPP terlalu tinggi. Bisa juga karena persen Brix nira mentah terlalu rendah, HK nira gilingan akhir terlalu rendah, atau persen pol ampas terlalu rendah. Bisa juga karena kadar air ampas terlalu tinggi. Nah, yang paling menentukan besar kecilnya angka air tebu bebas Brix ialah anggapan Brix NPP sama dengan Brix nira tebu dan cara analisis dari zat kering ampas. Pada pabrik baru atau pabrik yang diperbarui, biasanya pembukaan sel-sel tebu dikerjakan lebih intensif dengan can preparation yang memadai, misalnya dari jenis pisau, slider, atau unigrator yang lebih baik. Pemeran awal yang intensif di mana HPP1 nilainya besar akan menghasilkan Brix NPP yang rendah. Selanjutnya, kadar nira tebu yang dihitung nilainya tinggi dan akhirnya diperolehlah harga air tebu bebas Brix yang rendah. Nilai air tebu bebas Brix akan menampung kesalahan-kesalahan dari anggapan-anggapan yang normatif, cara pengambilan sampel, kesalahan metode, atau juga kesalahan pelaksanaan analisis, termasuk juga kesalahan dalam proses penimbangan serta kesalahan-kesalahan perhitungan hasil analisis. Dalam prakteknya, angka air tebu bebas Brix dipergunakan untuk review cepat meneliti kebenaran angka-angka perhitungan susunan tebu pada pengawasan gilingan dan angka faktor rendemen jenis tebu pada percobaan pemerahan. Kemudian setelah diketahui banyaknya air imbibisi dan perbandingan dengan tebu dan sabut, sekarang juga harus dinilai bagaimana hasil kerja dari imbibisi ini. Air imbibisi dipakai untuk mengenterkan sisa nira dalam ampas. Jadi baik tidaknya bekerjanya air imbibisi tergantung rata atau tidaknya pencampuran air imbibisi dengan sisa nira dalam ampas. Angka untuk menilai hasil kerja imbibisi adalah faktor campur. Nah, hasil yang baik akan didapatkan bila air ini bercampur merata dengan sisa nira dalam ampas. Hal ini artinya keadaan ampas mengembang atau mekar sempurna dan sel-sel tebunya seluruhnya terbuka, sehingga pasti didapatkan faktor campur atau FC 100
di mana efisiensi pencampuran air MIBC dan nira dalam ampas 100%. Keadaan ideal ini dalam praktek tidak akan tercapai karena pencampuran tidak akan sempurna. Di Indonesia, FC rata-rata berkisar di angka 50. Nah, FC ini juga digunakan untuk meneliti kebenaran analisis ampas, baik pengambilan sampelnya maupun analisis ampas yang mengandung banyak sekali kelemahan sebenarnya kalau kita teliti. Karena sifatnya yang mudah rusak di proses atau reaksi pengasaman, maka pengambilan sampel ampas untuk analisis persen pol setiap jam dapat juga diambil setiap 1/4 jam sekali. Nah, sehingga kita bisa menganalisis sampel yang terbaru, sampel yang mungkin secara teoritis atau praktek belum mengalami kerusakan yang signifikan karena adanya proses pengasaman. Pada analisis pol ampas, nira dalam ampas diekstraksi secara panas yang dapat menyebabkan perpecahan sukrosa. Nah, untuk mengurangi kesalahan analisis ini ialah dengan menggunakan opsi ekstraksi dingin dengan tujuan membuka semua sel dalam ampas. Cara kedua ini memberikan persen pol ampas lebih besar daripada dengan ekstraksi panas, dengan artian faktor campur akan lebih rendah lagi. Karena biasanya idealnya faktor campur ini juga bisa di bawah 50. Harus disadari bahwa faktor campur merupakan angka penting karena yang menjadi kunci utama berhasilnya pemerahan lanjut ialah pencampuran yang merata antara air atau nira MIBC dan nira dalam ampas. Percampuran akan makin merata bila sel-sel tebu makin banyak yang terbuka dan ampas makin lebar.